Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua di rumah? Pasti sehat dan sukacita. Adik-adik, kita bersyukur ya karena kita jadi anak-anak Tuhan. Nah, karena itu KMI undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita mau nyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, semua sudah sukacita. Sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang terus Tuhan beri baru bagi kami. Terima kasih hari ini kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus berkenan untuk memberkati kami semua, biar adik-adik bisa fokus untuk beribadah, biar sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Karena itu, ayo kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami, selalu memberkati kami sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang terus Tuhan berikan baru bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati dan biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan kita. KMI undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan sikap sopan, sikap doa. Kita mau memberi kemuliaan dan hormat buat Tuhan kita. Kita nyanyikan Ku Beri Kemuliaan. Suara puji Dia, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu
Tuhan, kita dengan bersuara, ya Tuhan, tiada seperti Engkau dalam hidup kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Terpuji-puji namamu ya Tuhan, agung mulialah Engkau karena Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan kami, terpuji Engkau, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Ya adik-adik, saatnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Semuanya pasti sehat-sehat di rumah. Dan hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita akan berdoa dulu ya sama Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Engkau memperbolehkan kami untuk dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Allah memberkati kami siap untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Allah menolong kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Allah kiranya memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Dadang mau melanjutkan cerita tentang hukum Allah yang ke-8 dan yang ke-9. Apa itu? Yaitu jangan mencuri dan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Nah, di firman Tuhan di Alkitab ini ada juga adik-adik cerita yang menceritakan bagaimana seorang itu mencuri dan juga mengucapkan saksi dusta terhadap sesama atau berbohong. Ayat firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu yang satu lagi 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Nah, kakak cerita yang mengenai jangan mencuri dulu ya. Nah, waktu itu di kota Yeriko ada orang-orang yang menjabat sebagai pemungut pajak adik-adik. Jadi tugas pemungut pajak ini karena dulu semua kota di situ itu di daerah Israel itu dikuasai oleh Roma, pemerintahan Roma. Orang-orang yang tinggal di sana harus memberikan pajak. Contohnya misalnya adik-adik sudah bekerja dapat uang. Nah, adik-adik harus menyerahkan sebagian uang adik-adik untuk pajak. Nah, tapi orang-orang atau pemungut pajak ini biasanya ngambilnya lebih adik-adik. Kalau pajaknya 100.000 yang adik-adik harus bayarkan, nah mereka mintanya nggak 100.000, kadang bisa berkali-kali lipat, bisa 300.000, 500.000, bahkan bisa 10 kali lipatnya adik-adik. Bayangkan ya, mereka mencuri uang orang. Nah, ada satu kepala pemungut cukai namanya Bapak Zakeus. Ada yang ingat nggak ceritanya bagaimana Bapak Zakeus? Ada yang ingat nggak ceritanya bagaimana Bapak Zakeus bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya adik-adik, ketika Bapak Zakeus bertugas, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan orang-orang ingin melihat Tuhan Yesus. Bapak Zakeus pun juga penasaran, mana sih yang namanya Tuhan Yesus? Nah, karena dia tubuhnya pendek adik-adik, dia nggak bisa lihat karena ketutupan sama orang-orang banyak yang lihat Tuhan Yesus. Akhirnya dia manjat pohon ara dan Tuhan Yesus memanggil Bapak Zakeus. Bapak Zakeus kaget karena Tuhan Yesus tahu tentang Zakeus dan Zakeus dibilang, turunlah, aku hendak mampir ke
rumahmu. Dan Zakheus di situ tahu bahwa Tuhan berarti adalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dengan senang hati Bapak Zakheus mengundang Tuhan Yesus untuk pergi makan bersama-sama di rumah Bapak Zakheus. Rumah Bapak Zakheus mewah ya adik-adik, besar karena dia kaya raya. Karena apa? Karena dia mengambil uang lebih dari hasil pungutan pajak. Nah, ketika Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan berkata tidak boleh mencuri, Bapak Zakheus tersentuh hatinya adik-adik, dan Bapak Zakheus akhirnya memberi diri untuk bertobat. Bapak Zakheus memberikan semua hartanya untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin. Bahkan bisa dikali lipatkan, digandakan oleh Bapak Zakheus apa yang sudah dia ambil dari orang-orang yang sudah ia curi uangnya. Dan di situ akhirnya Bapak Zakheus bertobat karena Bapak Zakheus ingin taat sama firman Tuhan. Nah, adik-adik juga sama ya seperti Bapak Zakheus ya, harus taat terhadap firman Tuhan untuk jangan mencuri. Nah, cerita kedua Kak Dadang yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27 tentang seorang pembantu hamba Tuhan, namanya adalah Bapak Gehazi. Jadi pada waktu itu adik-adik, Elisa ini punya pembantu namanya Gehazi. Elisa ini membantu perwira Naaman ketika Naaman sedang sakit. Nah, perwira Naaman ini dibilang untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, meskipun Naaman ini awalnya tidak mau menuruti perintah dari Elisa dan akhirnya Naaman sembuh. Nah, karena Naaman ini sudah sembuh, sudah dibantu Elisa, Naaman ini ingin memberikan hadiah. Elisa menolak. Kita lihat sama-sama ayatnya ya. Kita lihat di 2 Raja-Raja, kita buka sama-sama. Kita lihat ayatnya di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15 ya adik-adik. Kita baca sama-sama. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Nah, adik-adik, kita lihat jawaban dari Elisa ya. Ayat 16, tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah, adik-adik, Elisa ini tulus membantu Naaman, jadi dia tidak mau hadiah dari perwira Naaman ya adik-adik. Nah, karena Elisa menolak, akhirnya Naaman pun pergi meninggalkan kediaman dari Elisa. Tetapi adik-adik, ada yang berpikir dalam hatinya, yaitu pembantunya Elisa ya. Siapa tadi? Gehazi. Gehazi berpikir dalam hatinya, masa sih Elisa nggak mau menerima pemberian dari Naaman yang banyak itu? Kan itu lumayan banyak, aku bisa menjadi kaya raya kalau misalnya kita dapat itu, aku dapat itu. Nah, akhirnya pikiran jahat dari Gehazi mulai muncul ya adik-adik. Nah, dia berpikir, kalau gitu aku akan merencanakan sesuatu. Apa yang dia rencanakan kira-kira adik-adik? Kita lihat kembali ayatnya ya adik-adik. Ayat yang tadi kita lanjutkan di ayat yang ke 21. Kita baca sama-sama. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawab Naaman atau jawabnya, "Selamat Tuhanku, Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Nah adik-adik, kira-kira Elisa menyuruh si Gehazi enggak untuk minta sesuatu kepada Naaman atau pergi kepada Naaman? Enggak ya, tapi Gehazi berbohong kepada Naaman. Kita lihat respon dari Naaman. Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong
pakaian lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Nah, Gehazi akhirnya mengambil sesuatu dari Naaman meskipun dia berbohong. Nah, sesampainya di tempat Elisa, tahu nggak apa yang dilakukan sama Gehazi? Gehazi diam-diam ngumpetin yang sudah diberikan oleh Naaman untuk dia adik-adik meskipun dia bohong. Nah, tapi Elisa ini adalah yang takut akan Tuhan ya adik-adik. Elisa tahu perbuatan dari Gehazi pembantunya. Kita lihat apa kata Elisa. Kita lihat di ayat yang ke-25 dari 2 Raja-Raja pasal 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, ini jawab Gehazi ya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Lalu kira-kira apa respon Elisa selanjutnya? Kita lihat di ayat 26. Tetapi berkatalah Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kusta putih seperti salju. Nah adik-adik, waktu itu Naaman pernah kena penyakit kusta, penyakit putih-putih adik-adik. Pada zaman dulu penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan. Dan karena Gehazi berbohong kepada Elisa dan juga dia mengambil yang sesuatu yang bukan miliknya, nah Gehazi diberikan kutukan itu, diberikan penyakit kusta sampai dengan keturunannya. Nah bayangkan adik-adik, dengan pemberian dari Naaman, Gehazi bisa beli apa aja. Kita ulang di ayat yang ke-26 bagian akhir. Dimulai dari engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan perempuan. Nah, dengan pemberian dari Naaman, Gehazi sesungguhnya menjadi kaya raya. Tetapi apakah Gehazi senang adik-adik? Tidak ya, karena dia mempunyai penyakit kusta yang tidak bisa disembuhkan pada waktu itu, karena itu merupakan penyakit kutukan adik-adik. Dan keturunannya pun akan menerima penyakit kusta tersebut adik-adik. Nah hari ini kita boleh belajar bahwasanya kita tidak boleh berbohong dan juga tidak boleh mencuri. Kalau sekarang kakak mau tanya adik-adik, kalau zaman online gini, kalau misalnya adik-adik ada PR, ada tugas, ada ulangan, kira-kira adik-adik nyontek nggak dari Google atau nyari jawaban nih, kerjasama sama teman atau lihat-lihat dari Google jawabannya. Nah itu juga nggak boleh ya, karena itu perbuatan dosa adik-adik berbohong. Kalau misalnya adik-adik nggak mampu atau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik harus tetap berusaha untuk belajar. Nah kalau misalnya adik-adik ada yang mencuri, pernah mencuri misalnya, ada ngambil uang mama papa tanpa bilang, itu juga termasuk perbuatan mencuri. Atau kalau misalnya adik-adik bilang kalau bohong untuk kebaikan boleh nggak? Nah itu nggak boleh ya adik-adik, karena semua kebohongan adalah dosa, dan bapak segala dosa atau bapak segala kedustaan atau kebohongan adalah iblis. Jadi kalau adik-adik senang berbohong, berarti bapaknya adalah bukan Tuhan Allah atau bukan Tuhan Yesus, tapi iblis adalah bapak dari adik-adik. Adik-adik mau jadi anak siapa? Anak Tuhan Yesus atau Tuhan Allah, atau anak dari iblis yang suka bohong? Pastinya mau jadi anak Tuhan Allah ya, atau Tuhan Yesus. Ayat hafalan yang bisa diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 15, yaitu jangan mencuri. Lalu 16 bagian A, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kita ulang ya, Keluaran 20 ayat 15 dan 16 bagian A, jangan mencuri dan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang diberikan.
kiranya Allah memberkati kami tidak berbohong, kami tidak mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kami. Kiranya Allah memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh mentaati firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh ada sampai dengan hari ini. Allah memberkati kami, Allah menolong kami dalam belajar kami diberikan kemampuan, kepintaran, kecerdasan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.